Selamat siang, selamat bertemu kembali. Kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai akuntansi. Salam sehat selalu. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19 dan supaya suara saya jelas, ada usulan untuk dibuka maskernya. Tapi tidak berarti tidak melaksanakan protokol kesehatan ya. Baik, saya akan lanjutkan. Sekarang ini kita akan belajar mengenai bagaimana rincian penyajian dari laba rugi. Nah, rincian dari penyajian laba rugi itu adalah dimulai dari penjualan. Dan harus diingat, ketika kita menyusun suatu laporan keuangan, maka kita akan dimulai dengan penamaan dari si pemilik laporan. Misalnya PT A, B, C. Kemudian kita tulis di sini adalah laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal misalnya 31 Desember 2020. Jadi jangan lupa selalu mencatat 3 hal ini dalam membuat suatu laporan. Nah, laporan laba rugi dimulai dengan penyajian penjualan. Ya. Jadi di sini kita sajikan penjualan, kemudian harga pokok penjualan, ya. Nah, selisih antara penjualan dan harga pokok atau HPP ini adalah namanya gross profit atau laba kotor. Nah, setelah laba kotor, maka berikutnya kita akan menyajikan biaya penjualan, kemudian biaya umum dan administrasi, di mana dua pos biaya ini adalah pos biaya operasional. Sehingga ketika gross profit ini dikurangi dengan biaya operasional, dapatlah ini laba rugi operasional atau operating profit. Nah, operating profit ini nanti akan dipengaruhi oleh pendapatan lain-lain dan biaya lain-lain sebagaimana yang telah kita ungkapkan kemarin. Nah, setelah dikurangi kedua pos itu, maka dapatlah profit before tax. Jadi di sini net other income, other expense. Maka di sini adalah profit before tax. Profit before tax. Nah, nanti dikurangi dengan berapa besaran biaya pajak badan perusahaan, maka kita akan dapatkan laba bersih. Lalu bagaimana nanti penjualan ini penyajiannya secara untuk kepentingan penjualan, karena ini adalah major total. Pos-posnya nanti akan dibagi sesuai dengan kondisi perusahaan. Misalnya kalau perusahaan di kasus kita adalah penjual perusahaan dagang, di mana dia menjual komputer PC standalone, dan unit yang kedua dia jual laptop, maka nanti penjualannya itu sendiri akan terdiri dari penjualan PC dan laptop. Nah, karena dia penjualannya dua item ini, maka HPP ini juga akan menyajikan HPP atas masing-masing item penjualan tersebut. Berarti di sini nanti akan ada HPP PC dan HPP laptop. Di mana seperti di sini nanti akan menghasilkan gross profit. Kemudian bagaimana dengan biaya operating yang terdiri dari biaya penjualan, biaya umum, administrasi.
Biaya penjualan umumnya itu terdiri dari biaya karyawan marketing, ya, kemudian biaya iklan, biaya promosi. Intinya adalah pos-pos biaya yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan proses penjualan di PC marketing. Kita sajikan di sana. Kenapa kita sajikan? Untuk bisa mengukur sejauh mana marketing dengan penjualan. Dan selanjutnya adalah biaya umum dan administrasi. Biaya administrasi bisa kita katakan ini adalah biaya back office atau mereka-mereka yang di kantor. Oleh karena itu, urutan biayanya adalah biaya kantor, biaya jasa tenaga ahli, seandainya menggunakan jasa notaris, akuntan publik ketika melakukan audit atas laporan keuangannya, biaya komunikasi, kemudian di sini biaya transport, perbaikan dan pemeliharaan. Ingat, perbaikan dan pemeliharaan ada sedikit perbedaan, di mana perbaikan adalah sifatnya mengganti sesuatu, sedangkan pemeliharaan menjaga sesuatu. Kemudian ada biaya penyusutan, biaya pajak, biaya karyawan, biaya sewa, contohnya. Nah, kenapa misalnya biaya komunikasi ini dipisahkan? Karena nanti ada biaya seperti pulsa direksi. Karena pulsa direksi itu nanti kalau kita menghitung laporan fiskal atau laba fiskal, itu akan terkoreksi. Jadi sebaiknya pos-pos yang terkoreksi secara fiskal disajikan tersendiri supaya kita gampang melacak angkanya. Termasuk juga yang akan terkoreksi secara fiskal adalah biaya entertain. Nah, biaya entertain terkoreksi 100%. Kemudian biaya kendaraan direksi, ya, itu juga terkoreksi. Baik, selanjutnya adalah pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini ada income. Misalnya ada pendapatan dari bunga bank, bunga deposito, kemudian ada perusahaan mendapatkan dividen dari anak perusahaannya atau yang lainnya, biaya bunga atas pinjaman bank. Nah, seperti itu. Demikian juga untuk pos-pos biaya lain-lainnya berkenaan dengan kepentingan tersebut. Saya kira itu. Nah, dan nanti saya akan coba flash bagaimana urutan account. Untuk tambahan, ada beberapa pos yang harus diingat untuk berkaitan dengan penyesuaian fiskal. Satu, biaya entertain itu dikoreksi 100%, biaya pajak 100%, penyusutan mobil direksi 50%, biaya sumbangan 100%, biaya pulsa HP 50%. Oke, nah untuk penomoran akun, misalnya ada 5 digit, maka digit pertama ini akan menjadi majornya, ini sub major, ini sub major, dan ini bisa menjadi akun yang terkoreksi nantinya. Berikut dalam contoh misal di sini sales, karena sales dimulai dengan angka 4, maka untuk sales PC angka 1, untuk sales sendiri pertama 0, 0, 0, 0. Sales atas PC 041, 0, 0, 0. Sales atas laptop 42, 0, 0, 0. 42, 0, 0. Jadi ini adalah untuk salesnya, itu untuk item utamanya. Dan kemudian ini kalau misalnya ada kelompok PC, itu adalah yang mau dibedakan dengan kapasitas 100 mega dan lain sebagainya, maka di angka berikutnya. Demikian seterusnya untuk logika penomoran akun seperti ini. Baik, saya kira itu, dan nanti kita akan bahas soal-soalnya. Terima kasih sekali lagi. Keep spirit, jangan lupa prokes, jaga kesehatan, jalankan terus 3M minimal, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Demikian, selamat siang, semoga bermanfaat.